Akhlak terpuji yang pertama adalah hikmah atau bijaksana. Apa itu hikmah? Secara istilah, hikmah adalah perkataan yang tepat lagi tegas yang diikuti dengan dalil-dalil yang dapat menyingkap kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Dia memberi hikmah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 269. Anak-anakku sekalian, orang yang memiliki sifat hikmah selalu mempertimbangkan baik buruknya sesuatu sebelum bertindak ataupun berkata. Setiap hal yang dilakukan dan dikatakan selalu mengandung nilai kebajikan, serta bermanfaat bagi diri sendiri ataupun orang lain. Adapun bentuk dan contoh penerapan hikmah dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yang pertama, melaksanakan undang-undang agar tercipta keselarasan hidup bagi masyarakat. Kedua, disiplin pada diri sendiri. Ketiga, menegakkan yang hak atau benar. Keempat, melaksanakan kewajiban, baik kewajiban agama maupun kewajiban kemasyarakatan. Dan yang kelima, bersikap adil dalam setiap urusan. Adapun orang yang selalu menerapkan sikap hikmah dalam kehidupan sehari-hari akan muncul keutamaan hikmah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Kedua, menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bekal utama yang terus dikembangkan. Ketiga, memiliki semangat yang tinggi dalam menyebarluaskan kebenaran. Keempat, selalu berpikir positif untuk mencari solusi dari persoalan yang dihadapi. Kelima, memiliki daya penalaran yang objektif dan otentik dalam semua bidang kehidupan. Dan keenam, konsisten antara perkataan dan perbuatan sesuai ajaran Islam. Adapun akhlak terpuji berikutnya adalah iffah atau menjaga diri. Apa itu iffah? Secara bahasa, iffah berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik dan juga berarti memelihara kesucian diri. Sedangkan secara istilah, iffah adalah menjaga diri dari sesuatu yang dapat merusak kehormatan dan kesucian. Berkaitan dengan perintah mengamalkan sikap iffah, Allah menegaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Yang artinya, dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Quran Surah An-Nur ayat 33. Adapun bentuk dan contoh iffah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kehormatan diri dalam masalah seksual. Dalam hal ini, seorang muslim harus menjaga penglihatan, pergaulan, dan cara berpakaiannya. Kedua, menjaga kehormatan diri dalam masalah harta. Dalam hal ini, seorang muslim yang miskin dihimbau untuk tidak menengadahkan tangan dan meminta-minta. Sementara bagi orang muslim yang memiliki kelebihan harta, dianjurkan oleh Al-Quran agar membantu orang-orang miskin yang tidak mau memohon bantuan karena sikap iffahnya. Ketiga, menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan kepercayaan orang lain kepada dirinya. Dalam hal ini, seseorang harus betul-betul menjauhi segala macam bentuk ketidakjujuran. Adapun orang yang selalu menerapkan sikap iffah dalam kehidupan sehari-hari akan muncul keutamaan iffah sebagai berikut.
Pertama, dapat menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat merendahkan martabat. Kedua, memiliki keinginan yang sederhana atau qanaah untuk tunduk dengan keinginan yang baik. Ketiga, dapat menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan masalah nafsu. Keempat, mewujudkan rasa persamaan martabat dan sederajat kemanusiaan. Kelima, dapat membawa pada tingkat ketakwaan yang tinggi. Dan keenam, saling memahami kelebihan dan kekurangan, kekuatan, dan kelemahan. Adapun akhlak terpuji berikutnya adalah syaja'ah atau berani. Apa itu syaja'ah? Secara bahasa, syaja'ah artinya berani atau gagah. Sementara menurut istilah, syaja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara berani dan terpuji. Sebagai seorang muslim, kita harus memiliki sifat syaja'ah atau berani, seperti berani bertindak, berani berbicara, serta berani menumpas kebatilan dan kemungkaran. Hilangnya sifat keberanian atau syaja'ah akan melemahkan diri orang yang bersangkutan, juga berakibat buruk bagi agama Islam secara keseluruhan. Agama Islam akan dijadikan objek hinaan dan celaan oleh musuh-musuh Islam, karena tidak ada lagi muslim yang memiliki keberanian untuk membelanya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139. Anak-anakku sekalian, adapun bentuk dan contoh saja'ah diantaranya adalah berani menghadapi musuh dalam peperangan atau jihad fisabilillah, kemudian berterus terang dalam kebenaran sekalipun di hadapan penguasa yang zalim. Kemudian mampu menyimpan rahasia, bekerja dengan baik, cermat, dan penuh perhitungan. Selain itu juga berani mengakui kesalahan, bersikap objektif terhadap diri sendiri, dan menahan nafsu di saat marah. Adapun orang yang selalu menerapkan sikap syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari akan muncul keutamaan syaja'ah sebagai berikut. Pertama, mencegah timbulnya keonaran, kekacauan, dan kemungkaran. Kedua, tegaknya kebenaran, keadilan, dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat. Tiga, teguh, tabah, dan tak tergoyahkan, sehingga tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Akhlak terpuji berikutnya adalah atau adil. Apa itu adalah? Secara bahasa, kata adil atau adalah mengandung arti menempatkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, atau tidak berlaku zalim. Sedangkan menurut istilah, adalah atau adil adalah menetapkan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pelajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Adapun bentuk dan contoh adalah atau adil diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, adil terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Artinya menempatkan Allah pada tempatnya yang benar, yakni sebagai makhluk Allah dengan teguh melaksanakan apa yang diwajibkan kepada kita, sehingga benar-benar Allah sebagai Tuhan kita. Kedua, adil terhadap diri sendiri, yaitu menempatkan diri pribadi pada tempat yang baik dan benar. Untuk itu, kita harus teguh, kukuh menempatkan diri kita agar tetap terjaga dan terpelihara dalam kebaikan dan keselamatan. Untuk mewujudkan hal tersebut, kita harus memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani serta menghindari segala perbuatan yang dapat mencelakakan diri. Adapun yang ketiga adalah adil terhadap orang lain, yakni menempatkan orang lain pada tempatnya yang sesuai, layak, dan benar. Kita harus memberikan hak orang lain dengan jujur dan benar, tidak mengurangi sedikit pun hak yang harus diterimanya. Adapun yang keempat adalah adil terhadap makhluk lain. Artinya dapat menempatkan makhluk lain pada tempatnya yang sesuai. Misalnya adil kepada binatang, harus menempatkannya pada tempat yang layak menurut kebiasaan binatang tersebut. Adapun orang yang selalu menerapkan sikap adil atau adalah dalam kehidupan sehari-hari akan muncul keutamaan sebagai berikut. Pertama, terciptanya rasa aman dan tentram karena semua telah merasa diperlakukan dengan adil. Kedua, membentuk pribadi yang melaksanakan kewajiban dengan baik. Ketiga, menciptakan kerukunan dan kedamaian. Dan keempat, terwujudnya kehidupan masyarakat yang tentram, damai, lahir, dan batin. Nah, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini dapat menambah hasanah keilmuan kalian terkait materi akhlak terpuji. Dan mudah-mudahan kalian dapat menerapkan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mendapatkan keutamaan dari sikap hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah. Baiklah, cukup sekian. Syukron kasiron. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.